Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1034 sampai tahun 1036. Wu Xiaoxiao sangat gembira, benarkah? Alam itu benar. Saya akan memberi Anda metodenya nanti. Xiao Qiang, mereka dilatih sesuai dengan metode pelatihan saya. Beberapa bulan yang lalu, mereka bahkan bukan pejuang, tetapi sekarang mereka berada dalam masa pencerahan. Terkejut. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Beberapa bulan yang lalu, dia bahkan bukan seorang pejuang. Dia tidak percaya metode pelatihan sihir macam apa yang memiliki efek buruk seperti itu. Menjelang akhir pesta, Jericho Lee menuliskan metode pelatihan dan memberikannya kepada Wu Xiaoxiao. Wu Xiaoxiao dengan santai melihat peraturan pelatihan yang padat dan membuka mulutnya lebar-lebar. Metode latihan yang sulit. Sungguh menakjubkan, kamu harus berlari puluhan kilometer setiap hari. Tapi aku akan menerimanya. Ini adalah metode latihan yang diberikan oleh Dewa Seni Bela Diri. Orang tidak bisa mendapatkannya jika mereka menginginkannya. Wu Xiaoxiao sangat jelas tentang nilai informasi ini, dengan sangat hati-hati menyimpannya. Terima kasih, Li Shao. Jericho Lee melihat sekeliling, pesta hampir selesai. Ling Yan, ayo kembali. Sangat baik. Mo Lingyan mengangguk dan melambai kepada sahabatnya, Wu Sui, Xiaoxiao, sampai jumpa di lain hari. Sampai jumpa lain kali. Sampai jumpa. Di bawah tatapan mereka, Jericho Lee dan Mo Lingyan pergi. Wu Xiaoxiao mengambil rencana pelatihan dan bersemangat, haha, aku sudah berkembang. Wu Sui yang hebat memandangnya dengan aneh, apakah kamu sangat bahagia? Wu Xiaoxiao memelototinya, tidak perlu dikatakan lagi. Anda tidak tahu betapa berharganya informasi itu. Itu diberikan oleh Dewa Seni Bela Diri. Dia adalah guru pertama dalam daftar guru surgawi. Tahukah kamu kalau keluarga Gai adalah keluarga pertama di ibu kota? Wu Shen telah mendirikan sebuah keluarga di Beijing beberapa waktu lalu, dan keluarganya akan menggantikan keluarga Gai dan menjadi keluarga terkuat di Tiongkok. Tahukah Anda apa maksudnya? Artinya dia berada di puncak dunia. Puncak dunia. Hati Wu Sui penuh kejutan, ini baru mengerti betapa sengitnya Jericho Lee. Matanya menunjukkan rasa iri yang kuat, keberuntungan Ling Yan benar-benar bagus. Pada awalnya Dewa Bela Diri belum menghasilkan banyak uang, dia mengenal Dewa Bela Diri. Saya harus mengatakan dia memiliki mata yang bagus, aduh. Orang yang sama memiliki kehidupan yang berbeda. Aku tidak bisa iri padanya. Beijing, Villa Sungai Hijau, rumah Li. Sudah lama sejak saya pindah ke rumah baru saya. Li Wenyan dan istrinya sudah terbiasa dengan rumah baru ini. Melalui petunjuk, orang-orang yang berhati-hati telah berspekulasi tentang identitas asli Li Wenyan, yaitu Li Tianxuan, orang ketiga dalam daftar guru surgawi. Dengan cara ini, keluarga Li setara dengan memiliki Jericho Lee dan Li Wenyan. Yang pertama, yang ketiga. Kekuatan seperti itu secara langsung membuat keluarga Li tidak diragukan lagi menjadi keluarga pertama Tian Zihao, menggantikan status asli keluarga Gai. Peringkat keluarga Tian Zihao juga mulai berubah. Keluarga Li mengudara terlebih dahulu, keluarga Gai kehilangan Gai Zhouyu Master Super ini, peringkatnya anjlok, dan langsung turun ke peringkat 10. Keluarga Situ tetap utuh, karena kekuatan Situ Manlong lebih baik daripada penguasa surgawi keluarga Tian Zihao lainnya, dan masuk akal jika dia tidak bergerak. Sedangkan untuk beberapa keluarga di tengah, ada sedikit perubahan peringkat, secara umum tidak besar. Yang paling menyedihkan adalah keluarga yang semula menduduki peringkat ke-10 tersingkir dari keluarga Tian Zihao karena ada satu lagi keluarga Li yang keluar begitu saja. Dengan cara yang sama, hal ini juga menyebabkan nama keluarga, semua kolektif kembali satu, di akhir baris telah menjadi terburu-buru paling menyedihkan yang terjepit. Banyak keluarga yang kesal, tapi tidak mungkin. Lagi pula, siapa yang membuat keluarga Li begitu kuat? Saat Li Jiacheng menjadi keluarga pertama Tian Zihao, biasanya suasananya dingin dan sunyi. Selain Green River Villa yang biasa didatangi warga, tiba-tiba menjadi tempat yang populer untuk dikunjungi keluarga. Orang-orang sering berkunjung. Li Wenyan juga sangat tidak berdaya dengan perubahan ini. Dia adalah orang yang pendiam, tapi dia juga tahu bahwa hari ini berbeda dengan masa lalu. Kini keluarga Li bukan lagi keluarga yang bisa bertahan hidup di pedesaan kecil. Dia harus beradaptasi dengan perubahan identitas. Saat ini, Li Tianxuan sedang berada di ruang kerjanya, mendengarkan orang kepercayaannya melaporkan berita tersebut. Li San, apakah ada pergerakan di Jiuxuan Men? Sedikit. Dia berkata.
Sebelum Anda meminta orang-orang kami untuk mengungsi, hanya beberapa benteng utama yang tersisa untuk terus menyelidiki intelijen. Tindakan ini menarik perhatian laporan Li Sanchen dari 9 pintu Suan dari Seng Hui. Yah, kalau mereka tidak menyadarinya, itu masalah, kata Li Wenyan sambil mengetukkan jarinya ke sudut meja dengan suara yang berakhir panjang. Setelah Jiuk Xuanmen menemukan petunjuknya, mereka mengirim orang untuk membersihkan benteng evakuasi kami, tapi tentu saja mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka curiga, jadi mereka memulai penyelidikan balasan terhadap kami, tapi tentu saja kami tidak membiarkan mereka menemukan petunjuk apapun. Mulut Lisan penuh dengan olok-olok. Haha, lagi pula, ada begitu banyak kontak, dan kita sedikit mengenal satu sama lain. Akan aneh jika mereka bisa menemukan petunjuk dengan mudah. Li Wenyan tidak terkejut dengan hal itu. Jiuk Xuanmen tidak dapat menemukan rahasia mereka. Jiuk Xuanmen tidak dapat menemukan jejak apapun, jadi mereka mulai mengikuti orang-orang kami dan mulai melacak beberapa orang, sama seperti mereka melacak tuanmu. Suara Lisan tiba-tiba berubah. Oh. Li Wenyan sedikit terkejut, dan segera tersenyum, ini tidak mungkin dilakukan secara paksa, mulai melompati tembok. Lisan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Menurutku tidak seharusnya begitu. Jika itu adalah seekor anjing yang melompat dari tembok, ia seharusnya datang langsung ke pintu untuk menemukan masalahmu. Tapi mereka tidak melakukannya. Jelas mereka harus punya rencana lain. Li Wenyan adalah diam, mengerutkan alisnya dan berpikir cepat. Setelah 2 atau 3 menit, dia berkata perlahan, Anda benar. Jika saya benar, Yama seharusnya sudah berada di ibu kota sejak lama. Seperti disebutkan dalam materi sebelumnya, Antiangang dan yang lainnya telah memberi perintah kepada semua orang di ibu kota. Rumah An meminta mereka untuk tidak bertindak untuk saat ini. Setelah bertahun-tahun menetap dan melaksanakan perintah tersebut, kita dapat melihat bahwa itu seharusnya adalah perintah Yama. Dilihat dari waktunya, itu setelah Jericho Li datang ke rumah ibu kota, dan sebelum Jericho Li membunuh seorang Tianke dan Sangguan Hong. Terlihat bahwa Yan Luo sudah datang ke ibu kota saat itu. Apa? Li San terkejut. Apakah Yama sudah datang ke ibu kota? Jangan kaget. Kalau dia tidak datang, itu aneh. Lagi pula, dia adalah penanggung jawab urusan Huaxia. Dia mengendalikan semua urusan Huaxia. Sebagai orang di balik layar, Jericho Li punya hal seperti itu. Sebuah variabel dan membunuh rakyatnya lagi dan lagi. Jika dia bisa tenang, itu aneh, Li Wenyan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lisan tiba-tiba berkata, apakah itu berarti Yan Luo datang ke ibu kota untuk memimpin situasi secara keseluruhan? Mungkin kelainan Jiu Xuanmen baru-baru ini juga berarti Yama. Bab 1035. Seharusnya tidak jauh berbeda, kata Li Wenyan dengan suara bermartabat. Satu-satunya hal yang membuatku bertanya-tanya adalah sejak dia datang ke ibu kota, mengapa dia belum muncul sejauh ini? Apakah kamu ingin orang-orang Jiu Xuanmen tetap diam? Petik 2. Di masa lalu, Jiuk Xuanmen selalu ingin menyingkirkannya, tapi kali ini, tidak normal jika mereka tidak mengambil tindakan setelah sekian lama. Lisan memikirkan sesuatu dan dengan cepat berseru, mungkinkah keluarga Pan telah menemukan segel kekuatan sihir abadi Zhou Xuan? Tidak, Li Wenyan menggelengkan kepalanya dan langsung menolak dugaan tersebut. Informasi sebelumnya sangat jelas. Keluarga Pan telah bekerja selama bertahun-tahun, tetapi sekarang hanya ada sedikit penemuan. Jauh dari lokasi Gunung Kongling di mana kita dapat menemukan keterampilan sihir abadi 9 putaran. Saya curiga itu Jiuk Xuanmen menebak kelakuanku. Apa yang dilakukan tuannya? Lisan tertegun dan menunjukkan ekspresi bingung. Aku sudah bertarung dengan Yan Luo begitu lama, dan aku sangat akrab dengan setiap gerakannya. Dia juga sangat akrab dengan setiap gerakanku. Tiba-tiba, aku menarik semua orang yang telah ditempatkan di berbagai benteng. Dan saya muncul di ibu kota secara terbuka dan mengadakan upacara pendirian keluarga ini. Dia seharusnya sangat bingung sekarang, apa tujuan dari serangkaian tindakan abnormal saya. Li Wenyan berkata sambil tersenyum. Lisan tiba-tiba menyadari bahwa dia sedikit tercerahkan. Artinya, orang-orang Jiuk Xuanmen tiba-tiba mengejar orang-orang kita. Haruskah mereka mencobanya? Iya. Dia sedang menguji reaksiku, atau mengamati tujuanku. Sebagai lawan lama, Li Wenyan langsung berspekulasi tentang niat Yan. Tetapi guru, Anda belum pernah menjadi guru spiritual. Dia tidak tahu bahwa Anda telah menjadi guru spiritual sampai sekarang. Dia seharusnya mengira Anda masih seorang guru surgawi. Dengan kekuatan guru spiritualnya, mengapa dia tidak membunuhmu secara langsung?
Di hadapan kekuatan absolut, intrik sebanyak apapun tidak ada artinya. Li San sangat bingung. Kamu benar. Dalam menghadapi kekuatan, intrik tidak ada gunanya. Tapi premisnya adalah, dia harus memiliki kekuatan untuk menyelesaikanku. Bahkan sebelum aku menjadi guru surgawi, sangat sulit baginya untuk membunuhku. Aku melarikan diri di bawahnya beberapa kali, apalagi sekarang saya telah menjadi seorang guru spiritual. Dia tahu betul bahwa dia bahkan tidak bisa membunuh saya 50% dalam pertarungan langsung. Ini adalah alasan mendasar mengapa Yan Luo tidak langsung membunuh Villa Elf Jiang untuk bersaing dengan Li Wenyan. Jadi begitu. Dia seharusnya memikirkan cara lain, atau dia sudah tahu bahwa anakku Jericho Li termasuk dalam daftar guru surgawi. Saya mengerti. Saya akan melanjutkan sekarang. Li San mengangguk dan segera bertanya, apakah Anda perlu memberitahu Tuan Muda? Setelah kita mengambil tindakan, Jiu Xuanmen pasti akan mengambil tindakan terhadap Tuan Muda. Tidak, aku tidak perlu mengingatkanmu. Orang yang bertemu dengan Jiu Xuanmen secara alami akan tahu bagaimana melakukannya. Dia tahu lebih banyak tentang Jiu Xuanmen dan 4 keluarga daripada saya. Dalam hal ini, Li Wenyan masih sangat percaya pada putranya. Baiklah. Selain itu, berita tentang saya di sini akan tersebar lebih jauh, dan saya berencana meninggalkan rumah dalam beberapa hari. Li Wenyan berkata tiba-tiba. Apa? Li Tigaleng, Tuan ingin keluar. Apa maksudnya ini? Yama harus tahu bahwa saya memintanya untuk bertarung. Itu tergantung pada apakah dia berani melakukan pertempuran. Mata Li Wenyan berbinar dengan cahaya berbahaya. Sudah waktunya untuk mencari tahu dendam baru dan lama selama 20 tahun terakhir. Ibu kota, kompleks rumah. Saat beritanya muncul serangan balik Li Wenyan kembali tenang, itu adalah hari berikutnya. Bagaimana kabarmu? Wajah Yan Luo tidak cantik. Kelopak matanya melonjak sejak kemarin. Seorang Tiangang sedikit menundukkan kepalanya. Seperti ini Diakon, tampaknya pihak Li mulai melawan. Kami memiliki beberapa orang lemah yang terbunuh. Bang! Yan Luo tiba-tiba menamparkan meja, dan wajahnya tiba-tiba muram. Suara tamparan di meja membuat takut semua orang. Mereka semua terdiam. Bajingan. Kapan dia menjadi begitu kaku? Suara Yama penuh amarah. Seorang Tiangang ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, sebelumnya, Diakon mengirim beberapa orang untuk mengikutinya. Pada awalnya, mereka bisa bersembunyi. Tapi aku tidak tahu kenapa, sejak kemarin, orang-orang itu tiba-tiba mulai melawan, seolah-olah mereka telah menerima perintah. Oh, sepertinya dia punya kekuatan untuk melawan. Suara Yama dingin. Seharusnya begitu. Seorang Tiangang berkata dengan hati-hati, sejak pengumuman daftar guru surgawi, kita dapat dengan jelas menentukan bahwa kekuatannya saat ini adalah guru surgawi Gaojing, dan dia memiliki hubungan ayah dan anak dengan dewa bela diri. Ini seharusnya memberinya kepercayaan diri yang cukup. Bab 1036, Bersenandung. Yan Luo bersenandung dingin, matanya bersinar dingin dan dingin, sepertinya dia berpikir, hanya mengandalkan 2 tuan surgawi, bagaimana kamu bisa mendapatkanku? Orang tidak berani berbicara. Faktanya, mereka tahu betul bahwa meskipun Yama adalah ahli Lingxi, Li Wenyan bukanlah seorang vegetarian. Li Wenyan bertarung dengan Yan Luo selama 20 tahun dan melarikan diri darinya beberapa kali. Jika dia hanyalah seorang guru surgawi biasa, dia akan dibunuh oleh Yan Luo berkali-kali. Li Wenyan hidup dengan baik. Kekuatannya tidak bisa diukur oleh guru biasa. Terlebih lagi, peringkatnya dalam daftar Master Surgawi hanya yang ketiga. Peringkat Dewa Perang adalah yang pertama, di atasnya. Dengan kata lain, kekuatan Wu Shen lebih kuat daripada Li Wenyan. Li Wenyan telah membuat Yama melakukan yang terbaik, dan dengan Dewa Bela Diri, jelas tidak diketahui apakah Yama bisa membersihkannya. Kebanyakan orang berpikir bahwa mustahil memimpin Yama untuk bersih-bersih. Bagaimanapun, kekuatan Dewa Perang terlalu kuat. Gai Zhouyu, yang paling kuat di dunia, dibunuh oleh Dewa Bela Diri ketika metode rahasianya dipromosikan ke tingkat guru roh alam menengah. Dapat dilihat bahwa kekuatan sebenarnya dari Dewa Bela Diri pasti dapat bersaing dengan guru roh di alam menengah dan tinggi. Kekuatan Yama hanyalah roh guru Zongjing. Saya khawatir Yama tidak bisa menang melawan Sang Wu sendirian, apalagi Li Wenyan. Yan Luo semakin kesal saat melihat penampilan orang-orang yang menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak bodoh. Jelas sekali mereka mengira dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Wu Shen dan putranya. Brengsek. Dia marah. Awalnya,
dia menerima perintah untuk datang ke Tiongkok untuk berbisnis, dan yang paling penting adalah menemukan keterampilan sihir abadi 9 putaran. Setelah menyelidiki selama bertahun-tahun, petunjuknya ada pada Li Wenyan, tetapi dia tidak mampu memenangkan Li Wenyan. Dia telah dihukum berulang kali karena pekerjaan buruknya. Kali ini, dia hanya diperbolehkan 1 tahun. Sekarang, beberapa bulan telah berlalu. Jika dia tidak dapat menemukan keterampilan sihir abadi 9 putaran di sisa waktu dan memenangkan Li Wenyan, dia akan dihukum lagi. Ini masalah kecil untuk dihukum. Dia mungkin kehilangan posisinya sebagai diaken karena ini. Dia berusaha keras untuk naik ke posisi sekarang. Dia sama sekali tidak boleh digantikan oleh orang lain. Menaiki lubang dengan ganas, Yan Luo mengatupkan giginya. Dalam hal ini, jangan biarkan orang menguji reaksinya. Jika bisa, lakukanlah apa. Seorang Tiangang terkejut, diaken dewasa membiarkan umat kita dan umatnya bertatap muka. Akankah hal itu mengungkap rencananya? Dengan baik. Selama kita bisa membunuh rakyatnya, bagaimana rencananya bisa terungkap? Selain itu, kami semua sangat mengenal satu sama lain. Saya sedang mengujinya. Kenapa dia tidak mengujiku? Yan Luo tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Li Wenyan? Saya mengerti. An Tiangang dengan cepat menerima perintah. Pada saat ini, seorang pria masuk dengan tergesa-gesa dan membisikkan beberapa kata di telinga An Tiangang. Wajah Tiangang berubah. Setelah dia mengusir pria itu, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Diakon, saya baru saja mendapat pesan baru. Katakan, Li Wenyan akan meninggalkan keluarga Li dalam beberapa hari." Oh, meninggalkan keluarga. Yan Luo sedikit mengernyit, dan segera mengerti maksudnya. Apakah dia akan memimpin ular itu keluar dari gua dan membiarkanku keluar untuk pertempuran yang menentukan? Seharusnya. Ya. Tampaknya dia benar-benar hilang begitu saja. Dia memiliki seorang putra yang merupakan guru surga dan memberinya banyak kepercayaan diri. Apakah menurutmu dia punya modal untuk membunuhku? Tanda tanya petik 2. Wajah Yan Luo dingin. Dia merasa dihina. Seorang Tiangang menunduk dan tidak berani berbicara. Faktanya, dia berpikir jika dia adalah Li Wenyan, dia akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, dengan Li Wenyan sendiri, dia sudah membuat Yama pusing sekali. Ditambah dengan dewa bela diri yang lebih kuat, semua orang tahu bahwa Yama mungkin bukan lawannya. Tapi tak lama kemudian seorang Tiangang memikirkan sesuatu dan berteriak, "Ngomong-ngomong, Diakon, sejauh yang saya tahu, putra Li Wenyan telah kembali ke kota Lusu dan tidak berada di ibu kota sekarang." Oh. Yan Luo mengangkat alisnya dengan terkejut, "Tidak di ibu kota." Beraninya Li Wenyan menantang. "Aku tidak tahu ini." Yan Luo mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum dia mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, "Apakah ada penyergapan?" Tetapi bahkan jika ada penyergapan, apa yang bisa saya lakukan? Saya akan melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Seorang Tiangang mendengar implikasinya, apakah Diakon akan bertarung? Aku sudah lama memilikinya. Dan biarkan dia hidup terlalu lama. Kali ini dia harus mati. Ada rasa membunuh yang kuat di mata Yan Luo. Merasakan nafas yang kuat, seorang Tiangang bergidik dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia terkejut. "Diakon, apakah ini pencapaian yang luar biasa? Baiklah. Bagaimana kita tidak bisa menerobos setelah sekian lama berkultivasi? Terlebih lagi, 3 hari yang lalu, saya berhasil menembus Gao Jinglingshi. Selamat kepada Diakon, selamat kepada Diakon. Kekuatan Diakon telah meningkat pesat lagi. Pembunuhan Li Wenyan akan sukses." Wajah Yan Luo memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Beberapa hari yang lalu, dia tidak yakin. Tetapi sekarang dia berada di akhir dinasti Yuan, dia memiliki kepercayaan diri yang besar, jadi wajar untuk membunuh Li Wenyan. Segera, dia melambaikan tangannya, "Sampaikan perintahku, biarkan Wei Zeng pergi ke kota Lusu, konfirmasi bahwa anak laki-laki itu ada di kota Lusu, jika perlu, coba pegang anak itu, jangan sampai dia datang ke ibu kota." Untuk memastikan keamanan, dia memutuskan untuk membiarkan orang-orang menahan Jericho Li, sehingga dia bisa menangani Li Wenyan sendirian. Selama Li Wenyan tidak memiliki bantuan lain, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada ketegangan untuk membunuh Li Wenyan. Ya, An Tiangang menerima perintah. Wei Zeng, guru surgawi yang disebutkan oleh Fu Bai, menempati peringkat ke-100 dalam daftar guru surgawi. Sejujurnya, sangat mustahil untuk menghadapi Jericho Li dengan kekuatan seperti itu, tetapi tugas yang dia dapatkan kali ini hanyalah menunda Jericho Li. Ada banyak cara untuk menunda-nunda.
Anda bahkan tidak perlu hadir secara langsung. Anda bisa menunda-nunda dengan pikiran Anda. Akhir-akhir ini, Jericho Lee menemui hal yang aneh. Sepertinya selalu ada orang yang tidak bisa akur dengannya. Misalnya, saat hendak makan, terjadi perkelahian atau pertengkaran di restoran sehingga membuatnya tidak bisa bersih. Misalnya saja saat dia sedang berjalan di jalan raya, akan selalu ada pria tak dikenal yang menabraknya setelah berjalan sekian lama, namun itu semua tidak disengaja. Ketika dia bertemu dengan keturunannya, dia pergi, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kadang-kadang dia mendapat panggilan salah yang tidak bisa dijelaskan, bertanya siapa dia, lalu menutup telepon. Hal itu membuatnya sangat kesal, namun sepertinya semua ini terjadi secara tidak sengaja, dan dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Lagi pula, itu semua tidak disadari. Tentu saja awalnya dia berpikir begitu, namun kemudian dia mulai meragukannya, karena orang normal bisa bertemu sekali atau dua kali dalam setahun dengan hal-hal sepele seperti salah nomor telepon, berkelahi, dan dipukul. Hanya dalam beberapa hari, dia bertemu setidaknya selusin. Sekalipun itu suatu kebetulan, itu terlalu kebetulan. Dia mulai curiga ada seseorang yang merawatnya.